Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita balik kuliah kebudayaan Minangkabau ke pertemuan ketujuh. Temanya kelompok dan organisasi sosial di Minangkabau. Ada 3 poin yang kita sampaikan. Pertama suku, yang kedua negari, ketiga kelarasan. Suku di Minangkabau, apa pengertiannya? Suku secara etimologis itu sama dengan sakaki. Sakaki kalau binatang kan nampak kakinya. Cik dari kaki binatang tu namanya sesuku. Karena itu dalam kamus bahasa Indonesia itu disebut sesuku. Suku itu kaki lembu. Sebagian dari 4 atau seperampak itu Rp1/2. Dari lo namanya buyan Rp1/2 sesuku itu. Kalau dulu 50 sen sesuku itu. Kalau 250 25 satali. Kalau 10 sabilih. Kalau cepiah 250 tu saringgi. Kalau 10 tu satali. Cek tali. Kalau Rp1 sebilih. Dan tu pengertian general suku itu adalah kumpulan persaudaraan sedarah menurut garis keturunan ibu. Jadi golongan orang-orang atau keluarga yang seketurunan. Di orang seketurunan itu kalau pengertian geologisnya adalah sesuku. Minangkabau itu suku awal, itu pembentuk budayanya adalah Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parapati dan Sabatang. Itu 2 orang pimpinan penletak dasar suku di Minangkabau itu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parapati dan Sabatang. Suku awal tu hampir macam suku mulanya suku asal Minangkabau tu. Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Tu nak nampak suku. Suku tu dimulai dari Samande, Saparui, Sajurai, baru sesuku. Artinya yang paling rendah kelompok masyarakat itu, kelompok keturunan itu namanya Samande. Di atasnya Saparui, baru Sajurai, yang lebih luas lah gabungan Sajurai, sekian jurai banyaknya, itu bisa sesuku. Apa masalah suku dan kekerabatan menurut Islam tu? Jadi Minangkabau ku kan secara matrilinear itu, secara adatnya garis keturunan matrilinear yang dianut itu. Maksudnya menurut garis keturunan ibu. Kerabatan dalam Islam itu patrilinear. Patrilinear menurut garis keturunan ayah, bapa. Pertanyaannya apakah bertentangan itu? Tak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tak ada pertentangan. Tak ada dilarang. Malah dalam Al-Quran dalam hadis itu ibu dimuliakan. Jadi kecek Nabi ketika menjawab, siapa lebih diutamakan lu ibumu? Sampai 3 kali Nabi ibumu. Itu ibu. Ditinggikan ibu tu de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi matrilinear itu bagi orang Islam adalah dalam rangka memuliakan perempuan. Al-Quran ada surah An-Nisa namanya. Itu surah perempuan. Begitu mulianya berusi, tak ada surah laki-laki, surah Rijal tak ada. Rijal laki-laki kan. Itu tak ada dalam Al-Quran. Yang ada An-Nisa perempuan. Dan matrilinear itu hanyalah urusan dunia. Urusan dunia. Matrilinear tidak bertentangan dengan Islam. Pemecahan suku karena berkembang suku tu. Maka pecah. Jadi berkembangnya. Berkembang itu itu mekar. Kalau bunga kan berkembangnya mekar namanya. Kemudian bisa saja pertambahan atau pemekaran suku itu hilang. Bila bisa hilang surangnya kena punah. Ada suku yang hilang. Kemudian ada pemecahan suku itu karena berpindah tampek. Tuntutan sosial, tuntutan kesulitan sosial. Apa misalnya kesulitan sosial tu karena larangan kawin sesuku, eksogami. Bertambahlah suku itu. Maka suku Minangkabau itu sebenarnya sangat banyak sekali. Tapi yang kita sabuyan di siko Tanjuang, Sikumbang, Sipisang, Bendang, Melayu, Guci, Panai, Jambak, Kutianye, Kampai, Payobada, Pitopang,
Mandahiliang, Mandaliko, Sumage, Dalimo, Simabua, Salo, Singkuang atau Singkawang. Nah, kini negari lain. Pembentukan negari Minangkabau itu hasil kesepakatan suku Nanampe. Nah, dia ada kesepakatan dulu, yaitu Koto, Piliang, Budi, Canego sepakatnya mereka membentuk negari. Maka tasabutlah dalam pepatahnya negari ko bampe suku. Kalau ndak sampai sukunya sampai ndak bisa negari cik. Negari adalah wilayah atau sekumpulan kampung di mana yang dikek secara di mana mereka tu dikek secara adat di bawah pimpinan seorang penghulu. Di negari itu kumpulan kampung ada seorang penghulu. Dulu penghulu dalam negari itulah yang disebut dengan wali negari. Negari tertua di Minangkabau adalah Pariangan di Tanah Datar. Negari Pariangan yang disebut negeri kampung terindah, desa terindah di dunia, itulah Periangan itu. Di Tanah Datar. Tanah datar yang tidak datar. Tanah datar kemudian berkembang karena penduduknya pindah. Orang Periang tu lama-lamanya berkembang tu dari sejak mula terbentuk suku di situ, negari situ. Dibentuklah negari baru. Negari yang baru muncul setelah Periang tu Koto Gadang. Koto Gadang itu negari yang paling terdidik, paling intelektual di Minangkabau itu, yang terletak di pinggiran kota Bukit Tinggi di kecamatan Koto Ampek Koto. Negari Koto Gadang itu negari orang yang banyak yang dulu majunya bidang pendidikan. Banyak doktor setiap rumah di situ ada saja anak keturunan yang jadi doktor di situ. Negari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bate-bate wilayah yang nambah-wenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi negari itu termasuk pemerintahan atau kesatuan masyarakat yang mengatur mengurus masyarakat itu yang paling rendah di negara wako. Jadi negari di atas negari, kecamatan di atas kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai ke negara kesatuan. Negari ko lah ado sejak kemerdekaan. Lalu merdeka lah 7 Hagu yang 45 tu negari lado di Minangkabau. Lado pemerintah lado yang mengatur. Pagaruyuang adalah konfederasi negara-negara Minangkabau. Maksud konfederasi itu menyatukan, tu koordinir lah, atau pemerintah pusat. Di ibaratnya negara bahagian kalau negara berbentuk federal. Jadi Minangkabau itu berbentuk federalnya. Kalau kita sabut Minangkabau dulu adalah sebuah negara, maka bentuk sistem pemerintahannya, bentuk negaranya federasi bukan kesatuan. Bentuk pemerintahan maksudnya. Jadi ada bentuk negara, bentuk pemerintahan, ada sistem pemerintahan. Kalau bentuk negara itu ini republik dan kerajaan. Kalau bentuk pemerintahan itu ada kesatuan, ada federal. Itu bentuk pemerintahan. Awak ini bentuk pemerintahan awak kesatuan, negara awak kesatuan. Negara kesatuan harga mati, NKRI harga mati. Harga mati ini saya dia gago lah, jadi gago aja. Kemungkinan sudah ada sejak sebelum Aditya Orman. Jadi negari ko lado sebelum sejak Aditya Orman lagi. 2 aliran negari ini Koto Piliang dan Budi Canego. Koto Piliang tu otokratis. Otokratis itu otokrasi bajanjan naik batang turun. Titik dari atas. Budi Canego itu demokratis. Budi Canego itu demokratis kedaulatan rakyat. Masuk Islam, berkembang Islam setelah masuk pada abad ke-37, abad berkembang 3 balik. Efektif Islam itulah menyebarlah menjadi bahagian dari masyarakat, filosofi masyarakat Minangkabau. Maka di sementara maka bersinergi lah antara adat juga agama itu. Maka konsep adat negari itu namanya adat basandi sarak basandi kitabullah. Terbentuk negari dari teratak menjadi dusun menjadi kota menjadi negari berpenghulu dan atau datuk. Setiap negari awalnya terdapat ampek datuk yang memimpin negari secara bersama-sama. Teratak itu kumpulan beberapa keluarga yang hidup berkelompok. Dusun itu terdiri beberapa teratak, negari gabungan beberapa dusun. Secara tradisional negari itu otonom.
Otonom itu apa? Mengurus diri sendiri, merdeka gitu. Pemerintah Belanda mengangkat salah seorang kepala lareh, seorang kepala negari, salah seorang wali negari itu menjadi kepala lareh. Dia Tuanku Lareh namanya di Minangkabau. Itu dia angkat dari Belanda dia. Maka ada jabatan lareh. Setiap negari itu ada lareh dulu tu cik. Itu jabatan yang diagih oleh Belanda, laras. Jadi kelarasan itu ada kepalanya. Maka Tuanku Lareh lah namanya kan. Tuanku Lareh itu kan itu yang memimpin negari-negari. Satu negari disatukan. Itu satu kelarasan namanya. Tahun 9 balik di setiap negari pilihlah satu wali negari itu. Jadi 9 balik lado setiap negari satu negari lain, tak cik Lareh lain. Nah, sistem pemerintahan negari berlanjut di era pemerintahan, di era kemerdekaan sampai tahun 1951. Jadi sampai tahun 51-nya negari ko dah tu hilang selai. Setelah negara Indonesia kembali ke negara kesatuan, kan sebelumnya kan sempat kita federal itu sebentar, mau tahun. Itu kesatuan belia. Kesatuan tu dia negari-negari tabau rendong. Anyi negari itu tu. Baru tahun 97 Gubernur Harun Zain mengangkat oleh negari menjadi kepala pemerintah negari. Dia ada pula pemerintah negari belia di Harun Zain dulu tahun 74 tu sebentarnya. Tahun 79 keluar Undang-Undang Nomor 5 bentuklah pemerintahan desa hilang negari ko belia. Baru kemudian 1983 ada Perda Nomor 3 dibentuklah Kerapatan Adat Negari. Untuk menghidupkan menampung negari ko dikumpulkan lah para tokoh-tokoh negari ko dibentuk Kerapatan Adat disuruhlah rapek-rapeknya. Kumpul lah. Ya sebagai perwakilan negari namanya. Itu namanya ya yang berwenang untuk mengatur adat. Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 dibentuklah pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 2 tahun 99 tentang pemerintahan daerah itu turun keluar tentang pemerintahan daerah, itulah mulai agak demokratis. Maka dah dibuatlah Undang-Undang 32 2004. Keluarlah aturan tentang otonomi daerah. PP 72 tahun 2005 baru dibentuk pemerintahan negari setelah itu. Tahun 2005 mulainya ada pemerintahan negari kau. Balik awak kelarasan dulu. Kelarasan tu artinya sistem pemerintah menurut adat berdasarkan kesepakatan nenek moyang orang Minangkabau. Dua sistem yakni Koto Piliang, Datuk Ketemanggungan, Bodi Caniago, itu Datuk Perpatian Sabatang itu. Jadi Koto Piliang tu Datuk Ketemanggungan, Bodi Caniago, Datuk Perpatian Sabatang. Koto Piliang tu berpusat pada pimpinan atau rajo, itu Koto Piliang. Jadi rajo nama menentuan, titah rajo. Jadi perintahku berasal dari rajo, dari pimpinan, dari penghulu. Aku disabui dalam pepatah kemenakan barajo ke mamak barajo ke penghulu. Itu sistem Koto Piliang tu. Penghulu itu barajo ke nambana tagak sendirinya. Itu. Bodi Caniago, sistem berdaulat pada rakyat. Tu Bodi Caniago tu kedaulatan rakyat itu. Boleh kata ada mau pakai boleh air di pambuluhan. Sudah tu muncullah lo lareh pisang sekali-kali hutan. Pisang sekali-kali hutan tu gabungan keduanya tu mah. Maka adalah kata pusako, Koto Piliang nan babarih nan bapae nan bauku nan bacoreang. Coreang barih boleh dilik titik dari atas turun dari tanggo. Tabujo lalu tabalintang patah. Itu kata pusako Koto Piliang. Kata pusako Budi Caniago, putih rundiang dek pusako rancak rundiangan disepakati kata surang dibulati kata basamo kata mu pakai. Sauku mako menjadi sesuai mako takana tuah dek sakato mulu rundiang disepakati dilahi ala samonya to di batin buliah. Itulah kata pusako Budi Caniago. Kalau kata pusako gabungan, janjang naik batanggo turun. Naik dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di atas. Titik dari langit, tabasui dari bumi. Jadi ada integrasi, ada sinerginya. Sama antara di atas di bawah hendaknya. Itu gabungan namanya. Itu yang paling agak banyak dipakai di Minangkabau. Itulah dulu
tolong dibaca sumber-sumber lain. Nah, minggu besok kita ujian tengah semester wale. Silakan majukan pertanyaan, like, komen, share, subscribe. Jangan lupa tu supaya channel ko berkembang dan ilmu ko manularnya. Demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.